Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran Al-Quran, yang kedua pembelajaran hadis, yang ketiga pembelajaran fikih, keempat pembelajaran akhlak, dan yang terakhir adalah metodologi pembelajaran. Yang pertama nih, kita akan belajar tentang pembelajaran Al-Quran. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan dan diteruskan kepada Rasulullah. Terus setelah disampaikan kepada Rasulullah menyampaikan kembali kepada umat manusia atau umatnya Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Terus kita masuk ke pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran adalah suatu bentuk pengembangan, pengajaran, manfaatan, pengelolaan, dan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan keseluruhan baik dari segi makna, tajwid, dan asbabun nuzul atau yang lainnya. Terus mata pelajaran Al-Quran itu sangat penting untuk diimplementasikan. Bahkan pembelajaran Al-Quran itu wajib dilaksanakan di sekolah atau madrasah dalam yang berbasis pendidikan agama Islam. Terus yang selanjutnya adalah macam-macam metode pembelajaran Al-Quran. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan tentang metode. Apa sih yang dimaksud dengan metode? Metode adalah alat yang harus ada, alat pelengkap yang harus ada apabila kita ingin memudahkan sesuatu pembelajaran dalam pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Yang pertama adalah metode Iqra. Kalian tahu Iqra loh. Dari kecil kalian sudah belajar Iqra, sudah dikenalkan dengan Iqra. Iqra itu yang coklat, yang hitam putih itu loh. Buku kecil, buku ngaji. Metode Iqra adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku Iqra itu terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua adalah metode Baghdadi. Tahu nggak metode Baghdadi itu apa? Ini metode yang yang agak asing didengar. Karena biasanya kita menggunakan Iqra, menggunakan turutan, menggunakan yang selainnya ini Baghdadi. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode Baghdadi. Metode Baghdadi adalah metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau yang lebih kita kenal dengan metode alif ba ta. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode yang pertama berkembang di Indonesia. Tapi untuk generasi kita itu mengenalnya adalah generasi Iqra. Nah, cara pembelajaran dengan metode Baghdadi ini yang pertama adalah menggunakan metode hafalan. Ya, cara itu yang pertama dengan hafalan. Yang kedua dengan mengeja. Yang ketiga dengan modul.
para ustadz dan ustazah memberikan modul untuk dipelajari dan untuk bekal pembelajaran bersama-sama. Yang terakhir adalah pemberian contoh yang absolut. Sebagai seorang ustadz dan ustazah untuk metode Baghdadi, sebelumnya kita harus memberikan contoh kepada santri-santri kita, kepada para peserta didik kita. Terus yang selanjutnya adalah metode An-Nahdiyah. An-Nahdiyah, pernah dengar metode An-Nahdiyah? Metode An-Nahdiyah adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang muncul di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Sana, Jawa Timur. Wetan. Metode ini disusun oleh sebuah lembaga pendidikan Ma'arif cabang Tulungagung. Karena metode ini merupakan 20 metode pengembangan dari metode Baghdadi, maka materi pelajaran Al-Quran tidak jauh berbeda dengan metode Qiraati dan metode Iqra. Jadi hampir mirip dan hampir sama dengan Qiraati, Iqra, dan Baghdadi. Dalam metode pembelajaran ini lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dan ketentuan, atau lebih tepatnya pembelajaran Al-Quran pada metode ini lebih menekankan pada kode ketukan. Diingat, lebih menekankan pada metode ketukan atau kode ketukan. Terus yang selanjutnya adalah metode Qiraati. Nah, ini metode yang sering digunakan dalam masyarakat. Metode Qiraati. Metode Qiraati adalah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan secara tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran pada metode Qiraati melalui sistem pendidikan berpusat pada murid, dan kenaikan kelas atau jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun atau tidak secara klasik, tapi secara individual. Dan selanjutnya adalah bab selanjutnya, yaitu pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ulumul Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah yang universal, yang hanya satu diturunkan kepada Rasulullah, dan merupakan sebuah petunjuk yang semua manusia yang lengkap dengan isi-isinya. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara dan sifat. Salah satunya adalah dengan bahwa menunjukkan Al-Quran itu merupakan kitab yang dijamin oleh Allah, dan ini adalah kitab yang senantiasa dipelihara oleh Allah sampai hari akhir. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang ulumul Quran. Apa sih yang dimaksud dengan ulumul Quran? Ada yang pernah dengar atau pernah mempelajarinya? Ulumul Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ulumul, yang kedua Quran. Ulumul adalah jamak tunggal dari kata ilm yang secara harfiah berarti ilmu. Ilm itu ilmu. Jadi ulumul itu artinya ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah nama bagi kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian maka ulumul Quran adalah arti dari ilmu yang mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, ruang lingkup dan pembahasan ulumul Quran.
Ruang lingkup dan pembahasan dalam ilmu Al-Quran itu sangat luas sekali anak-anak. Paham, bisa dimengerti, bisa diperhatikan dengan cermat. Karena ini ilmu yang sangat penting. Pembahasan ulumul Quran itu sangat luas. Dalam kitab Itqan Asy-Syuuti menguraikan sebanyak 80 cabang ilmu. Dari tiap-tiap cabang tersebut terdapat beberapa macam ilmu lagi. Kemudian Suyuti mengutip dari Abu Bakar Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa ulumul Quran terdiri dari 77.450 ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran dengan dikalikan 4, sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zohir, dohir, batin, terbatas dan tidak terbatas. Nah, ini menurut profesor kita, Profesor Quraisy Shihab, materi pembahasan ulumul Quran itu dapat dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, kalian tahu nggak? Pengenalan terhadap Al-Quran. Pengenalan terhadap Al-Quran. Yang kedua, kaidah-kaidah tafsir. Yang ketiga, metode-metode Baghdadi. Yang ketiga, metode-metode tafsir. Dan yang keempat, kitab-kitab tafsir dan munfasir. Jelas, bisa dipahami dengan baik. Kita akan melanjutkan. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Hadis. Kalian pernah mendengar kata-kata hadis? Ada yang pernah bilang hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan, yang disabdakan kepada para sahabatnya. Nah, kalau di sini menurut ilmu yang saya pelajari, hadis merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran, hadis itu menjadi pokok yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kedudukan yang paling tinggi itu Al-Quran, setelah itu hadis, yang selanjutnya ijma, dan selanjutnya qiyas. Kita di sini mempelajari tentang hadis. Nah, kita akan melanjutkan materi. Kembali ke laptop ya. Pengertian hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya. Dalam terminologi agama Islam tersendiri dijelaskan bahwa hadis merupakan sesuatu tulisan yang melaporkan atau yang mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan, hadis merupakan salah satu panduan yang dipakai umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ataupun mengambil tindakan. Nah, yang selanjutnya adalah hadis berdasarkan keutuhan rantai sanad. Sanad itu sambung-sambungan, keturunan-keturunan dari para ahli hadis. Berdasarkan tingkat keutuhan dan rantai sanadnya, hadis itu terbagi menjadi 6 jenis, yaitu hadis. Yang pertama, hadis mursal. Kalian pernah dengar apa itu hadis mursal? Kalau belum pernah, saya akan jelaskan. Hadis mursal adalah hadis yang penutur satunya tidak dijumpai secara langsung. Jadi tidak dapat dijumpai secara langsung. Yang kedua itu hadis munqati, merupakan hadis yang putus pada salah satu
atau dua penutur, dua sanad. Yang ketiga adalah hadis mudlal, merupakan hadis yang terputus pada dua generasi penutur secara berturut-turut. Yang keempat hadis mu'allaq, merupakan hadis yang terputus sebanyak 5 penutur. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari penutur pertama secara hingga penutur yang kelima secara berturut-turut. Yang selanjutnya adalah hadis mudallas, yang merupakan hadis yang tidak tegas disampaikan secara langsung kepada penutur. Berdasarkan jumlah penutur atau rawi, hadis dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu hadis mutawatir, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sudah sepakat untuk saling mempercayai. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sebelum mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad sendiri itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam hadis, yaitu hadis ayis, mansur, dan yang seterusnya. Terus selanjutnya adalah berdasarkan tingkat keaslian hadis. Berdasarkan tingkat keaslian hadis dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hadis hasan, yang kedua hadis dhaif, yang ketiga hadis maudhu. Di sini itu 3 macam: hasan, dhaif, dan maudhu. Nah, maaf sekali, berdasarkan tingkat keasliannya hadis itu dapat dibagi menjadi 4, ya anak-anak paham. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu merupakan hadis yang sanadnya bersambung, nyambung terus sanate dari awal, paling diakui dan tingkat keasliannya yang paling banyak diterima oleh kelompok ulama. Yang selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung. Sanadnya itu bersambung, namun diriwayatkan oleh rawi yang tidak sempurna ingatannya. Yang ketiga hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung. Sanadnya hadis dhaif itu tidak bersambung ataupun diriwayatkan oleh rawi yang tidak kuat ingatannya atau tidak adil. Yang terakhir ada hadis maudhu. Kalian tahu nggak hadis maudhu itu apa? Hadis maudhu merupakan hadis yang dicurigai palsu ataupun kerangka manusianya. Maksudnya dicurigai palsu itu belum jelas keaslian sanadnya, dan perawinya. Yang selanjutnya adalah ilmu-ilmu yang membahas dan berkaitan dengan hadis Nabi. Pada dasarnya itu ulumul hadis itu sudah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah wafat. Di sini ketika umat Islam merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis tersebut akan hilang, karena pada saat itu banyak sekali para penghafal hadis yang wafat. Pada abad ke-2 Hijriah. Abad 2 Hijriah itu sudah sangat lama sekali. Abad Hijriah itu setelah abad 1 Hijriah. Pada abad ke-2 Hijriah, ketika hadis telah dibukukan secara resmi
dan prakarsa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dimonitori oleh Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri pada ulama yang bertugas dalam menghimpun dan membukukan hadis. Ia menerapkan ketentuan-ketentuan ilmu hadis yang sudah ada dan berkembang sampai pada masa-masa mereka. Terus yang selanjutnya adalah pada abad ke-3 Hijriah. Kalian tahu abad 3 Hijriah? Pada abad 3 Hijriah itu juga dikenal pada masa keemasan. Pada sejarah perkembangan ilmu hadis, mulailah ketentuan-ketentuan dan rumusan kaidah-kaidah hadis ditulis dan dibukukan, namun masih bersifat parsial. Pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah, mulailah ditulis secara khusus kitab-kitab yang membahas tentang ilmu hadis yang bersifat komprehensif. Pada abad-abad berikutnya lah bermunculan karya-karya di bidang ilmu hadis. Sampai saat ini sekarang masih menjadi referensi utama dalam membicarakan ilmu hadis. Yang materi selanjutnya adalah pembelajaran akidah akhlak. Pakai kol-kolah akidah akhlak. Enggak sih, guyang-guyang. Pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu pengertian akidah akhlak? Dulu sejak SD belum, mungkin di MI sudah, MI, MTS, MA. Kalian pasti berjumpa dengan makul akidah, mata pelajaran akidah akhlak. Jadi apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan akidah akhlak itu tersendiri? Nah, saya akan menjelaskan. Akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber dari ajaran hukum Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Jadi akidah itu mengikat, hukumnya mengikat, tidak bisa lepas. Sementara kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khalaq, zamannya yang artinya tingkah laku atau watak, moral atau budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Jadi akhlak adalah sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah dasar-dasar akidah akhlak. Dasar akidah akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri yang merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria dan ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Dari pengertian akidah di atas, ada beberapa cabang dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, rukun iman. Kalian pernah dengar lagu rukun iman yang 5? Nah itu nanti lanjutkan sendiri. Selain rukun Islam, ada pula yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman itu adalah rukun yang harus umat muslim hafalkan dan diimani. Jangan dihafalkan tok, tetapi juga harus diimani. Percuma toh kalau dihafalkan tok tidak diimani.
Rukun iman itu berasal dari dua kata, rukun dan iman. Artinya rukun apa? Rukun itu berasal dari dua. Rukun yaitu pilar atau tiang. Tiang itu tiang bendera. Rukun rukun itu berarti pilar atau tiang. Dan iman yang berarti kepercayaan. Jadi rukun iman adalah pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim di seluruh dunia. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, itu jelas kita harus mengiman kepada Allah. Dalam ini umat muslim diminta untuk percaya dan mengimani bahwa satu-satunya Tuhan yang patut disembah itu adalah Allah. Karena Allah itu universal, hanya satu yang wajib kita imani dan kita sembah. Kita percayai itu Allah. Terus yang selanjutnya adalah iman kepada malaikat. Malaikat sendiri itu diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur, di mana dari sekian banyaknya jumlah malaikat yang diciptakan, kita diminta untuk menghafal 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Dalam mengetahui tugas dari para malaikat, kita itu mendapat hikmah. Hikmahnya yaitu kita dapat mengingat peran-peran para malaikat yang selalu patuh kepada Allah tanpa mengingkarinya. Tidak ada toh, belum ada ceritanya toh malaikat itu sambat dengan tugas-tugasnya Allah. Karena malaikat itu makhluk yang sangat taat kepada Allah, dan juga dapat membuat kita waspada akan perbuatan baik buruk kita di dunia. Selain itu juga kita semakin mengetahui keagungan Allah lewat salah satu ciptaannya, yaitu malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu mengajarkan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab suci Allah. Allah itu menurunkan kitab-kitab suci kepada Nabi dan Rasul untuk membimbing umat-umatnya. Bagi muslim, kita diwajibkan untuk mengimani setiap ayat-ayat Al-Quran. Mengimani setiap ayat-ayat dalam Al-Quran. Lewat Al-Quran, kita mengetahui dasar-dasar dalam berperilaku di dunia, sebaik-baiknya sebagai seorang muslim. Selanjutnya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul sendiri adalah seorang utusan Allah yang diberi wahyu, berbeda dengan Nabi. Wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulnya itu diperintahkan untuk disebarkan kepada umat manusia. Oleh karenanya tidak semua Nabi adalah Rasul, tapi semua Rasul sudah otomatis adalah seorang Nabi. Terus selanjutnya adalah percaya pada hari akhir. Apakah kalian percaya bahwa hari akhir itu pasti datang atau ada? Sebagai seorang muslim, kita itu harus percaya bahwa hari akhir itu pasti ada dan bakal terlaksana, bakal terjadi pada besok. Wallahu alam, kita tidak tahu kapan terjadinya hari akhir. Dalam Islam, semua muslim itu diwajibkan untuk mengimani bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Pada hari akhir itu, seluruh amal kebaikan dan keburukan manusia akan dihisap dan ditimbang dengan seadil-adilnya. Jika amalnya baik dan lebih berat, maka hadiah surga akan menanti. Namun jika amalnya buruk, timbangannya lebih rendah dari amal baik, maka ganjarannya adalah neraka yang akan
membara akan diberikan kepada kalian, kepada kita semua. Terus yang selanjutnya adalah rukun iman yang terakhir, yaitu memerintahkan umat muslim untuk mengimani qada dan qadar. Qada itu baik, qadar itu buruk. Terus yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang cabang-cabang akidah. Cabang-cabang akidah yang pemahamannya bervariasi, dan masing-masing aspek rukun iman diantaranya adalah mengimani Tuhan atau masalah Tuhan. Dalam masalah zat Tuhan yang muncul pendapat yang menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat bentuk jasmani dan fisik. Sedangkan dalam masalah sifat Tuhan yang muncul persoalan apakah Tuhan itu mempunyai sifat atau tidak. Dalam hal ini muncul dua golongan yang berpendapat berbeda. Pertama, golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat, bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat. Itu golongan Mu'tazilah. Dia adalah esa, bersih dari hal-hal yang menjadikannya tidak esa. Mereka memang mengesahkan Tuhan dengan mengkosongkan Tuhan dari berbagai sifat. Yang sebenarnya adalah golongan aswaja atau golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dibakar oleh golongan al-asy'ariyah dan golongan Ma'tuziliyah meyakini bahwa Tuhan itu memberikan sifat yang sempurna. Tuhan itu sempurna dan tidak ada yang menyaingi atau menandinginya. Terus yang kedua adalah masalah kitab-kitab. Kalian tahu kitab itu sama dengan buku itu kitab. Masalah kitab-kitab. Masalah yang pokok dalam orang Islam adalah apakah Al-Quran itu qadim atau kekal, atau hadis itu baru. Golongan al-Asy'ariyah itu berpendapat bahwa Al-Quran adalah qadim. Qadim itu kekal, jadi Al-Quran itu kekal. Dan Al-Quran itu bukan makhluk diciptakan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak qadim karena Al-Quran itu makhluk atau yang diciptakan. Ada dua pendapat, Al-Quran itu qadim atau tidak tetap. Yang selanjutnya adalah masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang masih diperselisihkan selanjutnya adalah masalah kaitannya dengan iman kepada para nabi dan rasul. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Itu masih diperdebatkan berapa sih jumlah aslinya nabi dan rasul. Itu sampai sekarang masih diperdebatkan, tapi hanyalah Allah yang mengetahui jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah seluruhnya adalah 124.000 orang. Dari jumlah itu yang diangkat menjadi rasul sebanyak 313 orang. Itu masih pendapat, jadi belum pasti. Selanjutnya adalah masalah hari kiamat. Para ulama telah sepakat dalam masalah adanya hari kiamat, dan hal-hal yang terjadi di dalamnya hanyalah saja mereka iktikaf tentang apa yang ada dibangkitkannya, yang akan dibangkitkannya. Yang selanjutnya adalah masalah takdir. Dalam masalah takdir, orang Islam sepakat perlu meyakini adanya ketentuan Allah, qada dan qadar.
Yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang pembelajaran fikih. Fikih itu mempelajari tentang ibadah, ya. Ibadah yang kita pelajari. Dalam salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, itu adalah fikih. Fikih itu membahas tentang bagaimana cara beribadah dan muamalah sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, fikih itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajib hukumnya bagi seorang yang ingin menjadi muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya sudah pada hafal semua toh. Nah, di dalam kalimat syahadat tersebut yang patut disembah hanyalah Allah, dan yang tidak ada yang lain, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat itu penting. Sholat itu sebagai tiang agama. Setelah menjadi seorang muslim, tentu harus melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat wajib disebut dengan sholat 5 waktu. Sholat wajib itu terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan selanjutnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam 1 tahun sekali. Setiap muslim itu diwajibkan berpuasa Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah membayar zakat. Sebelum melaksanakan zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Yang sering kita lakukan adalah zakat fitrah, yaitu sebelum hari raya Idul Fitri. Pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban yang dilakukan pada harta orang lain untuk yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan di bulan Ramadan, dan zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah itu sekarang itu adalah 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang setara dengan 2,5 kg beras. Dan zakat mal itu diperkirakan dengan menyerahkan 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan kita. Yang selanjutnya adalah pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Finansial itu uang. Mampu fisiknya, mampu biayanya untuk pergi ke tanah suci. Pergi haji itu wajib dilakukan 1 kali seumur hidup. Wajib bagi yang mampu, ingat loh, wajib bagi yang mampu. Jadi itu haji itu tidak memaksakan. Bila tidak mampu ya tidak haji, tidak apa-apa. Tapi bila mampu diwajibkan untuk berhaji. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban. Saya ulang, mengerjakan haji adalah suatu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu di semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Yang selanjutnya adalah kita tentang fikih. Yang selanjutnya adalah fikih tentang jinayah.
Kalian pernah dengar apa sih itu jinayah? Jinayah adalah sebuah kajian Islam, ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Lebih katanya itu pidana Islam. Adapun ruang lingkup jinayah itu meliputi tindakan pidana, kisos, hudud, dan taksir. Yang pertama, kisos. Kisos adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah dilakukan oleh penjahat tersebut. Misalnya, pelaku menghilangkan nyawa korban, maka ia wajib dibunuh kecuali keluarga korban telah memaafkannya. Syarat-syarat kisos itu yang pertama adalah si pelaku adalah orang yang sudah dewasa, maka tidak terjadi kisos, tidak akan terjadi kisos bagi anak kecil. Anak kecil itu haram atau haram untuk dikisos. Yang kedua adalah si pelaku adalah orang yang tidak gila atau memiliki akal yang sehat. Yang ketiga, si pelaku bukanlah orang tua. Orang tua itu tidak wajib dikisos karena sudah rentang ya. Terus yang selanjutnya adalah orang yang terbunuh memiliki derajat yang sama. Misalnya, seorang budak membunuh budak yang lain, maka budak tersebut boleh dikisos. Selanjutnya adalah hudud. Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, seperti zina, mabuk, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Taksir. Taksir adalah sebuah hukuman yang selain hukum hudud, yaitu berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan untuk menghilanginya, untuk bertobat dari maksiat. Dan selanjutnya adalah muamalah. Pernah dengar kata muamalah? Pasti muamalah itu identik dengan jual beli. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang muamalah. Muamalah menurut istilah syariat Islam adalah sesuatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi adalah makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yaitu saling berhubungan, kepentingan antara seorang dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis muamalah. Umat Islam itu melakukan kegiatan sehari-hari selalu berpegang teguh pada norma-norma ilahiyah. Begitu juga dengan muamalah. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Muamalah itu jual beli secara garis besarnya. Ya, sebenarnya adalah syirkah. Dalam ilmu muamalah, syirkah itu merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirkah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rukun syirkah itu diantaranya adalah barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Terus selanjutnya adalah jual beli. Tahu jual beli apa? Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun
beberapa syarat saat proses jual beli. Di antaranya adalah berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau kehendak sendirilah, dan penjual maupun pembeli harus punya akal balik dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah murabahah. Pernah dengar apa itu murabahah? Murabahah ya. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui. Saya ulangi, murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari ketentuan margin atau keuntungan atau harga pokok pembelian. Selanjutnya adalah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam Islam itu disebut dengan akad ijarah, merupakan adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya adalah barang yang disewakan itu menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua pihak harus berakal sehat. Terus manfaat barang yang disewakan harus diketahui oleh penyewanya. Selanjutnya adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda pada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Akan dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan itu namanya mencuri. Terus selanjutnya adalah riba. Riba adalah penetapan bunga. Biasanya riba itu dilakukan oleh bank-bank konvensional. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah yang dipinjam. Riba itu secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan. Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansoni didefinisikan sebagai suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya. Jumlahnya itu tidak sama menurut timbangannya yang terjadi pada saat akad. Selanjutnya adalah muamalah. Muamalah itu jual beli. Terus kita akan belajar tentang tujuan. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Itu muamalah. Terus selanjutnya adalah jihad. Jihad itu identik dengan perang ya. Jihad itu tidak selalu identik dengan perang. Jihad itu melawan hawa nafsu itu juga jihad namanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad. Jihad itu berasal dari kata jihad yang berarti letih atau sukar. Karena jihad itu sendirilah sangat sulit dan menyebabkan keletihan. Contohnya itu jihad melawan hawa nafsu itu sangat berat. Jihad itu mengandung arti kemampuan, yaitu kemampuan yang menuntut sang mujahid untuk mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang ia inginkan, seperti jihad melawan hawa nafsu dan lainnya. Jihad itu sangat diperlukan untuk
membentengi diri dari rayuan hawa nafsu untuk berbuat kejahatan, serta melalaikan tujuan agama. Jadi jihad menurut buku yang saya baca adalah mengerahkan semua kemampuan untuk melakukan kegiatan sampai mencapai tingkat yang menyulitkan demi menampik keburukan atau menghindar dari keburukan. Selanjutnya materi yang terakhir ini yang saya tunggu-tunggu, setelah itu selesai. Metode pengajaran. Metode pengajaran. Secara garis besar, metode adalah cara bagaimana kita menerapkan agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan efisien. Metode pembelajaran di sini itu ada banyak sekali. Yang pertama itu metode kognitif, memiliki dasar bahwa belajar adalah suatu aktivitas internal yang terdiri dari pemahaman, mengingat, memproseskan data dan perasaan. Jadi belajar adalah kegiatan individual untuk berpikir kompleks. Dengan metode kognitif, siswa akan lebih aktif untuk duduk jagong lenggah, lebih aktif untuk duduk dan mendengarkan sembari memikirkan apa yang sedang guru sampaikan. Jadi tidak sekedar duduk tapi juga memikirkan apa yang guru tersebut sampaikan. Sedangkan keaktifan guru dalam metode ini sangat diperlukan bahkan sebuah keharusan. Teori belajar kognitif bisa membuat siswa menjadi lebih mudah dalam berprestasi, terutama ketika mereka akan menggunakan cara berpikir kompleks. Terus selanjutnya adalah proses pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif itu berfokus kepada mental. Jadi kognitif itu bertujuan untuk melatih mental seseorang, di mana siswa menerima, menafsirkan, menyampaikan, dan memperoleh informasi. Proses mental ini bisa terjadi dengan stimulasi atau input dari respon. Proses mental ini mempunyai beberapa elemen, diantaranya adalah perhatian, mengamati, persepsi, menafsirkan, dan organisasian, memori, dan membentuk generalisasi. Strategi pembelajaran kognitif. Terdapat beberapa cara untuk menerapkan teori belajar kognitif dalam kelas dan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa sehingga siswa dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya besok. Yang pertama itu menanyakan sebuah pertanyaan. Siswa diberi sebuah pertanyaan, maka akan buat mereka menyelami sebuah makna lebih dalam dan bisa mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kita berikan. Itu teori kognitif. Terus yang selanjutnya adalah buat siswa agar bisa membuat sebuah kesalahan. Caranya itu bisa dengan melaksanakan praktek atau simulasi tentang suatu hal. Kemudian siswa akan membuat kesalahan itu, lalu siswa belajar dari kesalahan tersebut. Dengan praktik seperti ini bisa membuat mereka bisa memahami proses berpikir mereka sendiri, dan siswa juga bisa mengubah jalan pikirannya dari yang salah menjadi benar. Yang selanjutnya adalah mempertanyakan diri sendiri. Dengan aktivitas ini bisa membuat siswa memahami proses mentalnya. Terus berpikir keras. Berpikirlah, masuk manusia tidak berpikir. Caranya dengan memberikan siswa soal atau latihan tes yang
agar siswa dapat berpikir dengan keras. Selanjutnya adalah psikomotor. Psikomotor itu kemampuan kita untuk melaksanakan praktek seperti praktek dan lainnya. Psikomotor adalah psikomotor itu aspek yang mengedepankan keterampilan kita. Psikomotor atau psikomotorik. Tapi lebih seringnya itu aspek psikomotor. Aspek psikomotor adalah aspek yang memiliki keterampilan dalam melakukan segala hal. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, antara lain menirukan, memanipulasi, presisi atau ketepatan, pengalamiahan, artikulasi. Contoh psikomotor itu yang pertama adalah penilaian berdasarkan tingkah laku. Penilaian apa? Penilaian berdasarkan tingkah laku. Nah, penilaian berdasarkan tingkah laku itu merupakan penilaian atas segala tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang. Yang selanjutnya adalah melakukan tugas portofolio, kemampuan menulis, dan membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.